Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 34 Kampus Cibitung, kelas 19 2A 38 Sistem Informasi yang beranggotakan 7 orang, terdiri dari Perkenalkan, nama saya Arif Fani dengan NIM 19240340. Saya Isnaini Nur Hidayah dengan NIM 19240161. Saya Muhammad Azra dengan NIM 19241132. Saya Elisa Nusamsia dengan NIM 19240178. Saya Amanda Airunisa Iskandar dengan NIM 19240565. Saya Alifah Nuri Jasmine dengan NIM 19240-892. Saya Rati Ratnasari dengan NIM 19240176. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek basis data yang bertema perpustakaan. Basis data. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, pencarian, dan manipulasi. Biasanya, database dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Selanjutnya ada MySQL. MySQL ini adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang menggunakan SQL untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. MySQL cepat, open source, mendukung banyak pengguna, dan sering digunakan dalam aplikasi web. Tabel database. Tabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam basis data yang terdiri dari primary key yaitu identitas unik, foreign key yaitu menghubungkan tabel atau menghubungkan tabel satu dengan tabel lain, dan yang terakhir index yaitu mempercepat pencarian data. Selanjutnya, latar belakang perpustakaan sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Telah lama menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Dalam konteks ini, web informasi perpustakaan menjadi solusi krusial. Kehadiran sebuah platform digital memungkinkan perpustakaan untuk menyajikan katalog koleksi, informasi, layanan, jadwal kegiatan, dan berbagai sumber daya lainnya secara online, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. DDL. Dalam basis data, DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL, Structure Query Language, yang memiliki fungsi berbeda. DDL berfokus untuk struktur, sedangkan DML berfokus pada manipulasi data. DDL or Data Definition Language digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data seperti tabel, indeks, atau skema. DDL sendiri memiliki beberapa perintah, contohnya create, alter, dan drop. DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. DML juga memiliki beberapa perintah, contohnya select, insert, update, dan delete. Ya, baik, di database yang kami miliki terdapat 4 tabel utama, yakni books atau buku, kemudian librarian atau petugas perpustakaan, loans atau peminjaman, serta member atau anggota. Ini adalah struktur dari tabel buku yang mana terdiri dari 8 atribut atau 8 kolom. Yang pertama adalah kolom book ID yang merupakan primary key dari tabel book. Kemudian title, author, publication year, ISBN, publisher, kategori, dan description. Semua memiliki tipe datanya masing-masing dengan kriterianya masing-masing. Kemudian struktur dari tabel librarian
yang mana librarian ID sebagai primary key-nya, kemudian username, gender, nomor HP, dan yang terakhir address. Dengan tipe datanya semuanya varchar, kecuali di bagian gender dibagi menjadi tipe enum antara L dan P. Selanjutnya, di sini ada tabel Loans. Di tabel Loan ini terdiri dari 8 kolom. Yang pertama ada Loan ID sebagai primary key, ada Book ID, Member ID, Librarian ID, Loan date, return date, due date, dan status. Mereka mempunyai tipe datanya masing-masing. Dan yang terakhir, tabel terakhir ada tabel member. Di sini terdapat 4 kolom. Ada member ID sebagai primary key, ada username, password, dan juga create ad. Oke, jadi ini merupakan isi dari tabel member yang mempunyai kolom member ID, username, password, dan created ad. Ini member ID-nya. Setiap orang mempunyai ID masing-masing yang tidak boleh sama karena merupakan primary key. Username merupakan nama seorang yang terdaftar di sini, dan passwordnya juga ada. Created ad ini kapan ini dibuat. Selanjutnya penjelasan tentang table librarian yang memiliki 4 kolom, yang memiliki 5 kolom, yaitu kolom librarian ID, username, gender, nomor HP, dan address. Librarian ID di sini sebagai primary key, jadi tidak boleh sama. Username ini merupakan nama pegawainya dari perpustakaan tersebut. Ini gender, jenis kelamin dari pegawai perpustakaan, nomor handphone pegawai perpustakaan, dan alamat dari pegawai perpustakaan. Selanjutnya ini merupakan tabel buku. Di sini sebelumnya tabel buku ini mempunyai kolom description, tapi dia terlalu banyak. Jadi di sini hanya menampilkan book ID, judul title atau judul dari buku tersebut, dan kategori buku itu masuknya ke kategori apa. Ini merupakan tabel loans, itu tabel transaksi. Ini ada loans ID, book ID, member ID, librarian ID, tanggal dari transaksi tersebut. Return date itu pengembalian, tanggal pengembaliannya, terus due date, dan statusnya. Apakah dia bukunya tersedia atau sudah dipinjam oleh orang lain. Di sini ada entity relationship diagram. IRD menggambarkan entitas dan relasi antar entitas dalam sistem. Di sini yaitu IRD kami, yaitu perpustakaan. Di sini ada entitas members dengan atribut create add, username, member ID sebagai primary key, serta password. Entitas members terhubung dengan entitas loans menggunakan relasi max. Di sini kardinalitasnya one to many.
Selanjutnya, entitas loans. Atributnya yaitu ada due date, loan ID sebagai primary key, member ID sebagai foreign key, loan date, status, book ID sebagai foreign key, return date, serta librarian ID sebagai foreign key. Lalu ada entitas books. Atributnya yaitu ada title, author, book ID sebagai primary key, publication year, ISBN, publisher, serta kategori. Di sini entitas books berelasi dengan entitas loans menggunakan relasi borrowed. Kardinalitasnya yaitu many to one. Selanjutnya ada entitas librarian. Atributnya yaitu gender, username, address, librarian ID sebagai primary key, serta nomor handphone. Librarian juga berelasi dengan loans menggunakan serve. Kardinalitasnya yaitu one to many. Untuk kesimpulannya, pengembangan website perpustakaan sekolah merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan digitalisasi informasi di lingkungan pendidikan. Melalui penerapan metode design thinking, proses perancangan dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dan demo dari kelompok 34 project sistem basis data yang bertemakan perpustakaan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.